Kamu harus terima itu. Kita memang bukan jodoh. Mana mungkin aku bisa terima. Begitu juga dengan lamaran kalian atas adikku. Aku nggak setuju adikku menikah dengan adik dari perempuan yang sudah merebut calon suamiku. Mama orang aku mohon, Mbak, sama Mbak. Aku cinta banget sama Mas Ilham. Tolong ini jangan dijadikan alasan untuk tidak merestui kami. Aku bisa aja restuin kalian. Tapi aku mau mahar adikku 500 juta. Kamu pikir aku akan diam aja setelah kamu merebut pacar aku, Mas Wisnu? Mas Wisnu itu mutusin aku tuh gara-gara kamu. Aku nggak pernah ngerebut Mas Wisnu. Mas Wisnu itu deketin aku setelah dia putus sama kamu. Kamu lihat aja nanti. Aku akan bikin rumah tangga kamu hancur. Dan Mas Wisnu akan menolak kamu, terus dia akan menikahi aku. Jangan berani coba-coba deketin suami saya, apalagi kamu goda dia. Karena saya nggak akan tinggal diam. Aku tuh punya salah apa sih sama kamu, Mona? Sakit, kenapa? Apa-apaan sih kamu? Mas, kamu jangan percaya sama dia, Mas. Dia tuh jahat. Kamu salah. Dia jauh lebih baik daripada Maura. Dan aku ingetin kamu sekali lagi. Jangan pernah kamu berani menyentuh Mona. Atau aku akan tangkap kamu. Ini untuk proyek yang Oh, jadi karena perempuan ini Mas ya, kamu mutusin aku. Bangun sini. Dengar ya, apa kamu gak bisa ya cari laki-laki lain untuk jadi pacar kamu? Hah? Gak perlu rebut-rebut pacar aku. Nggak pernah ngerebut pacar kamu. Alah, bohong kamu. Jangan pernah kamu sakitin Marisa lagi. Kamu apa-apa sih? Hal seperti ini yang mau bikin aku putus sama kamu. Egois, matre. Kamu lihat Marisa. Dia memang cuma pegawai di sini. Tapi hatinya tulus. Karena ketulusan hati dia, aku jadi jatuh cinta. Tapi dia yang udah hancurin hubungan kita, Mas. Bukan dia, tapi kamu. Aku pacaran sama Marisa setelah kita putus. Tetep dia yang salah, Mas. Dia yang salah. Kalau kamu berani nyakitin dia lagi, aku telepon polisi sekarang. Kamu nggak perlu sampai telepon polisi deh, Mas. Ini pasti cuma salah paham. Lihat aja ya. Aku nggak akan tinggal diam. Aku akan hancurin hubungan kalian berdua. Lihat aja nanti. Apa? Kamu minta putus? Tapi kenapa, Mona? Ya karena kamu gak kayak dulu lagi. Dulu kamu selalu beliin aku apapun yang aku mau. Tapi sejak papa kamu meninggal dan usaha keluarga kamu bangkrut, kamu gak bisa beliin aku apa-apa lagi kan? Aku ngerti. Jadi tolong dong, kamu ngertiin aku. Sekarang aku lagi nyari kerjaan. Aku gak bisa, Mas. Pergi. Mona. Mona, jangan gitu dong, Mona. 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 Udah, Ilham udah, jangan dikejar. Nggak bisa gitu dong, Mbak. Aku itu sangat mencintai Mona. Mbak udah dengar semuanya. Udah ikhlasin aja. Ini semua terjadi karena kita udah nggak kaya lagi. Itu namanya udah nggak jodoh. Mau diapain juga percuma. Nggak akan bisa. Mbak doain mudah-mudahan kamu dapat pengganti yang lebih baik daripada dia. Mbak punya berita bahagia. Berita apa, Mbak? Mas Wisnu ngelamar Mbak. Jadi insya Allah kami akan segera menikah. Serius, Mbak? Selamat ya, Mbak. Itu artinya aku masih ada harapan lagi balikan sama Mona. Kok gitu? Ya iya dong. Mas Wisnu kan orang kaya, terus dia pemilik perusahaan. Pasti aku sebagai adik Mbak diajak dong kerja di perusahaannya, terus aku digaji yang gede. Dan Mona akan kembali lagi dalam pelukanku. Saya terima nikah dan kawinnya Marisa binti Herman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Aku nggak akan biarin kalian bahagia. Lihat aja. Ini buat kamu. Ya ampun, Mas. Kamu kasih aku perhiasan. Kamu dapat uang dari mana? Ini kan harganya mahal banget. Sekarang aku udah kerja di perusahaan kakak ipar aku. Kakakku menikah sama pemilik perusahaan. Gaji aku gede banget loh. Jadi sekarang kamu mau kan jadi pacar aku? Aku nggak mau jadi pacar kamu, tapi aku mau jadi istri kamu, Mas. Kamu mau ngelamar Mona? Perempuan yang kemarin mutusin kamu itu? Iya, Mbak. Kemarin dia mutusin kamu karena tahu kamu gak punya uang. Sekarang begitu dia tahu kamu punya uang, dia mau balik lagi sama kamu. Yakin mau nikahin perempuan seperti itu? Perempuan kayak gitu gak bisa diajak hidup susah. Mendingan kamu cari aja perempuan lain yang udah jelas-jelas tulus cinta sama kamu. Betul, Ham. Seperti mbak kamu ini yang tulus mencintai Mas. Mas, Mbak, tapi aku juga sangat mencintai Mona. Kalau Mbak setuju, aku akan tetap menikahi Mona. Mona,
kami datang ke sini dengan niat baik. Kami mau melamar kamu. Iya Mbak, Mas Ilham udah ngomong langsung ke aku. Iya tapi sebaiknya kita tunggu kakak aku dulu ya. Soalnya sejak orang tua aku meninggal, kakak aku yang ngerawat aku. Oh, nggak apa-apa, Mon. Kita akan nunggu kok. Ya udah kalau gitu silahkan minum dan makan ya. Terima kasih. Itu dia udah pulang. Mbak. Mbak kenalin, ini Mas Ilham, calon suami aku. Dan mereka ini keluarganya. Kalian? Maura. Loh, kalian udah saya kenal. Malah bagus dong kalau udah kenal. Bagus apanya? Mona, kamu denger ya. Perempuan yang sudah membuat Mbak nggak bisa nikah sama pacar Mbak itu ya dia. Kakak dari pacar kamu itu. Apa? Berarti Mas Wisnu ini mantan pacarnya Mbak Maura? Iya, dan kakak kamu itu yang sudah merebut dia dari saya. Maura, Itu semua nggak benar. kita memang bukan jodoh. Kamu harus terima itu. Begitu juga dengan lamaran kalian. Mana mungkin aku bisa terima atas adikku. Aku nggak setuju adikku menikah dengan adik dari perempuan yang sudah merebut calon suamiku. Mbak, please, tolong ini jangan dijadikan alasan untuk tidak merestui kami. Aku sama Mona nggak tahu apa-apa, Mbak, dan kami saling mencintai. Mbak, Mama orang aku mohon Mbak sama Mbak. Aku cinta banget sama Mas Ilham. Mbak lupain aja masa lalu Mbak dan restuin kami. Oke, aku bisa aja restuin kalian. Tapi aku mau mahar adikku 500 juta. Mbak, kalau duit sebaik itu aku nggak punya, Mbak. Ya udah, kalau gitu kamu nggak usah nikahin adikku dan kalian semua pergi dari rumah ini. Udah malas lihat muka kalian. Mbak, Mama orang. Maaf ya, aku mau ngomong dulu sama kakak aku. Mbak, kenapa harus sebesar itu sih maharnya Mbak? Karena Mbak mau setengah dari mahar kamu menjadi milik Mbak. Mona, kamu tahu Mas Wisnu itu tuh kaya raya. Ya memang semua itu tidak bisa membalas kekesalan Mbak sama Marisa. Tapi setidaknya Mbak masih bisa merasakan hartanya Mas Wisnu. Mas Wisnu, tolongin aku, Mas. Pinjemin aku duit dulu, Mas. Tabungan aku cuma ada 100 juta. Nanti aku lunasinya dengan cara nyicil, Mas. Ilham, mungkin ini adalah pertanda bahwa sebaiknya kamu jangan menikah sama Mona. Kamu lihat kan, kakaknya Mona itu adalah mantan pacarnya Mas Wisnu. Hubungannya itu nggak enak. Mbak, Mas Wisnu sama Mbak Maura itu kan udah masa lalu. Dan Mas Wisnu nggak ada perasaan apa-apa sama Mbak Maura. Iya kan, Mas? Mas, please, tolongin aku ya. Sekarang kalian berdua sah sebagai suami istri. Ya Allah, mudah-mudahan aja pernikahan adikku ini bisa membuat keadaan antara aku, Mas Wisnu dan Maura membaik. Dan mudah-mudahan aja apa yang aku takutkan gak terjadi kalau pernikahan ini hanya karena uang. Apa semua akan baik-baik aja? Kenapa hati aku gak tenang? Dulu Maura hanya mantan pacar aku, tapi sekarang dia jadi saudara iparku. Aku benar-benar gak nyangka. Dulu aku dan Marisa bersaing untuk dapatkan Mas Wisnu. Tapi sekarang kita malah jadi keluarga. Nih Mas, susunya. Makasih ya, sayang. Bentar ya. Mona, kamu kan sekarang udah dapetin Ilham. Nah, kamu juga bisa manfaatin dia buat dapetin harta kakak iparnya. Mbak gimana sih? Dulu kamu nih. Ini caraku untuk balas kekesalan ke kamu, Marisa. Lihat aja, aku akan curi terus uang suamimu lewat adikmu. Dan selanjutnya adalah hancurkan rumah tanggamu lewat adikmu. Kamu kenapa sih? Lagi ada masalah di kantor. Bukannya kok gitu? Adik kamu tuh mau pinjam uang lagi. Ilham pinjam uang kamu lagi? Tadi dia ngomong sama aku di kantor. Kamu tahu? Kali ini dia mau pinjam uang 100 juta. Dia bilang buat modal usaha istrinya. Adik kamu tuh mikirnya aku punya pohon uang atau gimana sih? Cobalah kamu kasih pengertian sama dia. Maaf ya Mas ya. Ini sekarang kamu istirahat ya. Aku sambil siapin makan malam buat kamu. Iya. Ini pasti kemauan Maura. Tahu banget dia matre dan mau balas aku. Tapi aku gak akan tinggal diam. Aku tahu dia ingin menghancurkan rumah tangga aku lewat Ilham, adik aku. Maura, Marisa, ngapain kamu datang ke sini? Oh, mau ketemu adik kamu ya? Gak ada. Dianya udah pergi ke kantor. Aku kesini mau bicara sama kamu. Aku tahu, kamu kan yang maksa Ilham untuk pinjam uang ke suami aku. Tepatnya adik aku. Kamu pikir aku akan diam aja setelah kamu merebut pacar aku? Alazim, Maura. Harus berapa kali lagi sih aku bilang sama kamu? Aku nggak pernah godain Mas Wisnu. Aku nggak pernah ngerebut Mas Wisnu. Mas Wisnu itu deketin aku setelah dia putus sama kamu. Alah, sama aja. Mas Wisnu itu mutusin aku tuh gara-gara
Kamu lihat aja nanti. Aku akan bikin rumah tangga kamu hancur. Dan Mas Wisnu akan menolak kamu, terus dia akan menikahi aku. Kamu pikir aku akan diam aja? Aku nggak akan biarin perempuan dari masa lalu suami aku merusak rumah tangga aku. Diam kamu, jawab aja. Pergi kamu dari sini sekarang juga. Pergi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Maura. Mbak Maura, Mbak bangun, Mbak kenapa, Mbak? Mbak, kamu apain kakakku, Mbak? Ya ampun, Mbak bangun, Mbak kenapa? Mbak kamu harus tanggung jawab. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata benturan yang cukup keras itu membuat pembuluh darahnya pecah dan dia tidak bisa tertolong. Mbak, aku cuma sendiri di sini, Mbak. Mbak jangan tinggalin aku, Sekarang Mbak Maura juga udah tinggalin aku. Sekarang aku cuma sebatang kara. Kenapa Mbak datang ke rumah aku dan bertengkar sama Mbak Maura? Benernya apa sih yang terjadi? Mbak datang ke sana tuh mau bicara baik-baik sama Maura. Tapi Maura malah marah. Dia usir Mbak, dia dorong Mbak. Tapi malah dia yang jatuh. Mona, Mbak minta maaf ya. Demi Allah, Mbak sama sekali gak punya niat sedikit pun untuk nyakitin kakak kamu. Kamu harus percaya sama Mbak. Aku percaya sama Mbak. Mungkin emang ini udah takdir. Dan mungkin ini teguran buat Mbak Maura. Karena selama ini, dia itu emang agak matre, Mbak. Dia juga yang maksa aku untuk pinjam uang ke Mas Ilham. Tapi biar gimana pun aku tetap sedih, Mbak. Karena Mbak Maura ini keluarga satu-satunya yang aku punya. Kenapa secepat ini sih Mbak tinggalin aku? Mbak, aku kangen banget sama Mbak. Astaga. Aduh, api! Kebakaran! Tolong, kebakaran! Sambil nunggu rumah kalian selesai direnovasi, kalian tinggal di sini dulu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa lah Mas. Aku malah seneng kok. Lagian juga supaya Mona nggak sendirian, nggak kesepian kalau Ilham lagi pergi kerja. Dan menghindari terjadinya sesuatu yang berbahaya. Aku minta maaf ya, aku jadi ngerepotin kalian. Enggak kok, aku ngerti posisi kamu. Makasih ya Mas, Mbak. Sama-sama. Sama-sama. Ilham? Kok kamu sendirian? Gak bareng sama Mas Wisnu? Mas Wisnu mana? Tadi sih di kantor Mas Wisnu nggak ada. Kayaknya udah pulang duluan deh. Mas Wisnu udah pulang duluan kok belum sampai. Ya Allah, kemana suamiku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kok kamu baru pulang? Dari mana? Kamu mau tahu aku dari mana? Selamat ulang tahun istri aku yang paling cantik. Maaf ya, aku pulangnya agak telat soalnya aku nyari kado yang spesial dong buat ulang tahun istri aku. Insya Allah. Gimana? Suka? Suka lah Mas. Aku aja lupa loh kalau hari ini aku ulang tahun. Makanya aku ingetin. Selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan tambah sayang sama aku. Aku itu beruntung banget punya suami yang perhatian sama aku. Sama-sama. Mbak, Mbak, selamat ulang tahun ya. selamat ulang tahun ya. Aku seneng banget ngeliat Mbak seneng kayak gini. Tapi aku juga iri sama kamu, Mbak. Perhiasan yang kamu dapat itu kan mahal banget. Mas Wisnu? Mon, kamu tahu kan? Kalau Ilham udah aku pindah tugasin keluar kota. Ya aku tahu kok Mas. Aku itu tadi habis jalan sama temen aku di gedung sebelah. Jadi ya aku pikir sekalian aja mampir ke sini. Siapa tahu aku dapat makan siang gratis dari kakak ipar aku. Bisa aja kamu. Jadi mau minta ditraktir. Ya udah ayo, kita makan siang sama-sama ya. Kebetulan aku tahu kafe enak deket sini. Yuk. Kalau lihat makanan ini, aku jadi ingat sama almarhum Mbak Maura. Ini kan makanan kesukaannya dia. Dan kamu juga orang yang dulu disukain sama Mbak Maura kan? Kamu kan sama Mbak kamu. Iya Mas,
aku masih suka kangen sama dia. Ya mau gimana lagi, sekarang ini kan aku cuma sebatang kara. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kamu itu udah kami anggap sebagai keluarga kami sendiri. Ada aku, Marisa, Ilham. Kamu nggak sendiri ya? Iya sih mas, kalau di deket kamu tuh aku selalu aja ngerasa nyaman. Kayak ada di deket kakak aku sendiri. Mbak, ini aku bawain cemilan sama ada teh hangat. Mbak minum ya. Dulu aku juga suka buatin teh buat almarhum kakak aku. Kamu baik banget sih. Makasih ya. Aku minum ya. Mas, kamu pasti capek ya? Mau aku buatin teh atau kopi? Kok kamu yang nyambut aku di depan? Marisa mana? Mbak Marisa udah tidur, Mas. Tidur? Mungkin aja Mbak Marisa kecapean. Nggak mungkin Marisa tidur jam segini. Mas, kita ke ruang makan yuk. Aku udah siapin makan malam buat kamu. Ya udah, yuk. Aku emang lebih hebat dari kakak aku. Aku sengaja minta Mas Ilham keluar kota dan bikin Mbak Maura tidur. Supaya aku punya kesempatan untuk dapetin hatinya Mas Wisnu. Kalau diperhatikan, Mona cantik juga. Nggak kalah sama Marisa. Makan ya. Nafsu dunia. Makasih ya, Mon ya. Kamu jadi selalu nemenin aku setiap malam. Biar aku nggak sendirian. Ya gak apa-apa Mas, aku malah suka kok. Lagian aku susah tidur belakangan ini. Tatapan Mas Wisnu ke aku mulai beda. Kayaknya dia udah masuk ke perangkap aku. Kayaknya aku udah mulai nggak bisa nahan perasaan aku ke Mona. Padahal seharusnya aku nggak boleh suka sama dia. Mona itu adik ipar aku. Masih mau ketiduran lagi. Kenapa ya? Aku sering banget ketiduran. Setiap kali aku habis minum teh sama Mona, aku selalu ketiduran. Mas Wisnu pasti udah pulang. Kemarin tuh aku habis makan sama teman-teman aku. Aku lucu banget. Oh, jadi kamu maunya kalau pergi itu sama teman-teman kamu. Aku nggak diajak. Makanya kamu mau ikut? Ya mau lah. Udah. Kamu udah pulang dari tadi? Ya udah dari tadi lah. Jam berapa ya? Dan kamu bangun. Biasanya tidur terus sampai pagi. Maaf ya Mas, tapi aku tuh juga bingung. Akhir-akhir ini setiap kali aku minum teh buatannya Mona, aku tuh selalu langsung ngantuk. Alasan lagi. Aduh, aku tiba-tiba jadi ngantuk banget deh. Mas, Mbak, aku tidur duluan ya. Ya udah, kamu istirahat ya. Makasih udah temenin aku ngobrol. Iya, Mas. Mas Wisnu kelihatan deket banget sama Mona. Aku merasa kalau adik ipar aku itu lagi berusaha menggoda suami aku. Mon, ada apa lagi kamu kesini? Mau ngajak aku makan siang? Hah? Mau makan siang di mana? Aku kesini bukan karena itu, Mas. Aku mau ngomongin soal Mas Ilham. Ilham? Kenapa dia? Kayaknya aku mau pisah sama dia. Bisa, Mon. Masalahnya apa, Mon? Kalau memang karena aku tugasin Ilham kerja keluar kota, kamu tinggal ngomong sama aku biar aku telepon sekarang suruh dia pulang. Bukan itu, Mas. Alasan aku karena aku udah terlanjur jatuh cinta sama seseorang, Mas. Kayaknya dia itu lebih ngertiin aku daripada suami aku sendiri. Dan orang yang aku maksud adalah kamu, Mas. Kamu suka sama aku? Iya, Mas. Aku tahu perasaan aku ini salah. Tapi gimana? Perasaan itu muncul begitu aja, Mas. Mungkin karena aku jarang ketemu sama suami aku sejak dia tugas di luar kota. Malahan aku seringnya sama kamu. Ya udahlah, Mas. Ini semua salah aku. Aku minta maaf sama kamu ya. Kalau gitu aku pulang aja. Mon. Aku udah gak mau lagi ngebohongin perasaan aku. Aku juga jatuh cinta sama kamu. Kamu serius? Ya ampun, Mas. Aku tuh senang banget deh. Ternyata cinta aku gak bertepuk sebelah tangan. Untuk merayakan ini, kita makan siang sama-sama ya. Ya udah, yuk. Yuk. Apaan ini? Marisa. Mbak, aku bisa jelasin sama Mbak. Semua udah cukup jelas buat aku. Kenapa sih kalian tega ngelakuin ini sama aku? Kenapa? Ini
Salahnya aku jadi istri kamu apa, Mas? Salahnya aku apa, Mas? Gak ada. Aku minta maaf, Marisa. Aku juga udah berusaha untuk menahan perasaan aku ini. Aku gak bisa. Aku terlanjur jatuh cinta dengan Mona. Aku tahu ini pasti gara-gara dia. Pasti karena dia yang udah ngegodain kamu kan, Mas? Karena dia sama aja sama kakaknya. Sini kamu, enggak lepas sini aku. Kamu pergi dari sini. Jangan kamu berani coba-coba deketin suami saya. Apalagi kamu goda dia. Karena saya nggak akan tinggal diam. Selama ini aja kamu gak sadar kan? Aku udah taruh obat tidur di teh yang kamu minum. Aku udah curiga itu semua perbuatan kamu. Pasti kamu tega sama aku. Aku tuh punya salah apa sih sama kamu, Mona? Sampai kamu rebut suami aku, kakak ipar kamu sendiri. Ya mau gimana dong, Mbak? Kakak ipar aku itu kan orang kaya. Sementara aku cuma wanita biasa, Mbak. Jadi aku silau sama kekayaannya Mas Wisnu. Dulu emang kakak aku itu gagal untuk dapetin Mas Wisnu. Tapi aku yakin, Mbak. Sekarang aku pasti bisa dapetin Mas Wisnu. Halo, Mas Wisnu kenapa? Apa-apaan sih kamu? Kamu lihat sendiri kan, Mas. Istri kamu tuh kasar banget sama aku. Dia mau nyakitin aku, lihat baju aku sampai robek, Mas. Dia selalu nyalain aku padahal kan kita ini saling cinta. Karena keadaannya kan, Mas. Ternyata kamu itu lebih licik daripada kakak kamu ya. Bedanya kakak kamu tuh terang-terangan kalau dia masrek. Kalau kamu tuh sandiwara. Mas, kamu jangan percaya sama dia, Mas. Dia tuh jahat. Kamu salah. Dia jauh lebih baik daripada Maura. Dan aku ingetin kamu sekali lagi. Jangan pernah kamu berani menyentuh Mona. Atau aku akan talak kamu. Mas, kita pulang ya, Mas. Sekarang aku malu, Mas. Baju aku robek. Aku gak boleh lama-lama menangis karena aku tahu aku gak akan kalah dari perempuan itu. Halo? Iya, Mbak? Ilham, Mona istri kamu menggoda suami aku. Istri aku menggoda suami Mbak? Iya, makanya kamu cepetan kesini. Iya, Mbak. Aku balik ke Jakarta sekarang. Pak, tolong diurus semuanya ya, Pak. Ada apaan sih, Mas? Kamu ngajakin aku ketemuan di sini? Jawab aku dengan jujur, Mona. Apa betul kamu menggoda kakak ipar aku? Pasti ini yang ngomong kakak kamu ya? Kakak kamu itu salah paham, Mas. Bukan aku yang godain Mas Wisnu, tapi sebaliknya. Mas Wisnu yang godain aku. Mas Wisnu nggak mungkin seperti itu, Mona. Dia itu sayang banget sama kakak aku. Iya, aku juga nggak tahu, Mas. Kata Mas Wisnu, aku ini mirip banget sama almarhum kakak aku. Lagian ya, belakangan ini tuh kakak kamu suka tidur cepat. Jadi Mas Wisnu kalau butuh sesuatu pasti mintanya sama aku. Kamu tuh yang nggak becus jadi istri, Mas. Makanya terpaksa aku harus ngelayanin suaminya. Dan akhirnya Mas Wisnu jadi suka sama aku. Kamu sendiri, apa kamu suka sama dia? Iya, jujur, gue ada sedikit perasaan sama Mas Wisnu. Ya, tapi wajar kan, Mas? Kamu ini kan jauh di luar kota, sementara aku kesepian di sini, Mas. Semua kesalahan kakak ipar aku. Ini semua salah kamu. Kenapa setiap aku pulang kantor kamu tidur? Kalau aja kamu nggak tidur, gak akan terjadi sesuatu antara aku sama Mona. Aku tidur karena Mona yang bikin aku tidur, Mas. Supaya dia bisa bebas deketin kamu. Marisa, kamu ini kenapa sih? Lalu aja nyalahin orang. Dengar ya, Mona itu gak salah. Dia itu perempuan baik-baik. Mana ada perempuan baik yang rebut suami orang. Apalagi kakak iparnya sendiri. Susu. Itu akibat karena kamu berani menggoda istri aku. Apa karena Mona mengingatkan kamu sama almarhum kakaknya? Jadi kamu seenak-enaknya merebut Mona dari aku? Iya. Jangan sembarangan ngomong ya. Siapa yang ngerebut Mona? Aku gak salah. Aku cinta sama dia karena keadaan. Ngerti kamu? Aku nggak terima. Aku lebih gak terima, Mas. Cukup! Cukup! Cukup, Ilham! Ini semua tuh salahnya Mona. Salah istri kamu. Istri kamu yang udah ngedeketin suami aku. Bukan salahnya Mas Wisnu. Enggak, Mbak. Ini semua karena kesalahan Mbak. Andai saja Mbak becus dalam melayani suami Mbak, suami Mbak gak akan pernah tergoda sama istri aku. Kenapa kamu jadi nyalahin aku? Kalian berdua tuh sadar gak sih? Kalian berdua itu diadu domba sama perempuan itu. Aku minta sekarang juga kalian berdua putusin hubungan kalian sama perempuan itu. Dan jangan pernah kalian nurutin ataupun dengerin omongan dia. Aku lebih percaya sama istri aku. Dan aku gak akan pernah melepas Mona. Karena aku gak akan biarin suami Mbak merebut Mona dari aku. Aku juga. Apapun yang terjadi, aku nggak akan pernah tinggalin Mona. Lihat aja kamu, Mas. Aku akan balas semua perbuatan kamu. Mulai sekarang, henti dari kamu. Dan aku akan buat usaha Mas hancur. Mas udah menghancurkan pernikahanku. Ilham, ini semua cuma rencana Mona. Kamu harus dengerin kakak, Ilham. Ilham, tunggu. Ilham. Mbak. Mau ngapain kamu kesini? Aku datang ke sini cuma mau bilang kalau aku senang banget karena suami sama adik kamu itu sama-sama mencintai aku. Pastinya kalau kakak aku masih hidup dia juga senang banget.
Aku ini hebat banget ya Mbak. Oh ya, kalau menurut aku mendingan sekarang kamu nyerah aja Mbak. Kamu minta pisah sama Mas Wisnu. Aku nggak akan pernah menyerah. Dan aku nggak akan pernah menyerahkan suami aku untuk perempuan macam kamu. Aku akan pastikan adik aku akan meninggalkan kamu, begitu juga dengan suami aku. Dan kamu nggak akan mendapatkan apa-apa. Kecuali penyesalan karena kamu sudah mengkhianati adik aku dan juga merebut suami aku. Masa? Rencana untuk keluar dari perusahaannya Mas Wisnu. Untuk sementara, kita tinggal di kontrakan ini dulu ya. Jangan Mas, biar aku aja yang pergi. Ini semua salah aku. Aku udah salah masuk perangkap kakak ipar kamu. Aku udah hianatin kamu Mas, aku minta maaf. Sayang, aku udah maafin kamu. Jadi please, kamu jangan pergi ya. Kamu itu nggak salah. Kamu cuma korban dari ipar aku. Tetap aja Mas, aku ngerasa kotor sebagai istri. Aku nggak pantas buat kamu Mas. Kamu itu berhak mendapatkan istri yang setia. Dan itu bukan aku. Aku minta maaf Mas. Mona, tunggu Mona. Mas, kamu mau kemana? Itu SMS dari Mona ya? Kamu mau pergi? Aku mau SMS sama siapa itu bukan urusan kamu. Lagian gak semua hal kamu harus tahu kan. Ini rumah aku yang satu lagi. Mulai sekarang kamu bisa tinggal di sini. Aku jamin suami kamu gak akan pernah bisa lagi ganggu kamu. Ya? Makasih ya Mas. Lagi pula sebenarnya aku udah pisah sama Mas Ilham. Walaupun dia nggak mau pisah dari aku, tapi aku akan tetap kasih dia gugatan. Apapun akan aku tinggalin buat kamu Mas. Ini kuncinya, kamu pegang aja ya. Oh, ternyata istri aku bermuka dua. Jadi benar apa kata kakak aku. Di depan aku, kamu jelek-jelekin Mas Wisnu. Tapi di belakang aku, kamu malah ngemis cintanya Mas Wisnu. Kapan aku jelek-jelekin Mas Wisnu? Kenapa kamu fitnah aku sih Mas? Ternyata selain kamu KDRT, kamu juga suka fitnah aku Mas. Aku butuh perlindungan kamu. Mas, aku takut Mas. Kamu jangan fitnah aku ya. Kamu harus ikut aku sekarang. Aku akan ngajarin kamu gimana cara bersikap seperti seorang istri. Udah cukup. Dia itu bermuka dua. Dia nggak seperti yang kamu pikirin, Mas. Aku gak akan biarin kamu nyakitin dia lagi. Kamu jangan percaya sama perempuan ini, Mas. Ayo kita Cukup! Ya ampun, Mas. Ya ampun, Mas. Ampun. Pergi! Mas! Aduh, Mas! Tolong! Mas Wisnu kemana sih? Jam segini belum pulang juga. Oh, jangan-jangan dia lagi sama Mona. Aku mau cari mereka kemana? Aku nggak tahu mereka pergi kemana. Ya, halo? Apa? Jadi suami saya dan adik saya masuk rumah sakit nggak sadarkan diri karena mereka berantem. Alhamdulillah kamu udah sadar, Mas. Ilham masih belum sadar, Mas. Ini semua tuh gara-gara kamu. Kamu yang udah bikin suami aku dan adik aku terluka. Puas kamu. Ini bukan salah Mon. Jadi kamu. Untung aja dia belum sadar. Kalau dia sadar, aku udah laporin dia ke polisi. Karena dia ngelakuin kekerasan terhadap Mona. Karena Ilham sayang banget sama Mona. Ilham gak mungkin ngelakuin itu. Sampai-sampai dia aja gak sadar kalau dia tuh udah diperdaya sama istrinya sendiri. Marisa, kalau kamu ada di sini cuma buat belain adik kamu terus. Mujukin Mona. Keluar. Biar aku aja yang ngerawat Mas Wisnu sampai sembuh ya. Enak aja kamu. Mas Wisnu itu suami aku. Aku yang berhak merawat dia. Ya aku juga berhak, Mbak. Udah cukup. Kalau kalian mau ngerawat aku silakan. Kalau enggak ya udah. Jangan ada di sini cuma bikin kepala aku pusing tau gak? Daripada kamu di sini mendingan kamu urus adik aku. Dia suami kamu kan? Kata siapa Mas Ilham itu masih suami aku, Mbak? Aku udah pisah sama dia. Lalu juga aku ngurusin mantan suami aku. Permisi, Pak, Bu. Saya ingin memberitahukan bahwa Pak Ilham sudah sadarkan diri. Kalau gitu saya permisi ya. Ya, terima kasih. Ya Allah, alhamdulillah. Ayo Mona, ayo kita ke tempat Tuhan sekarang. Ih, males ah. Mendingan aku di sini nemenin Mas Wisnu. Cuma keterlaluan banget ya. Alhamdulillah kamu udah sadar. Aku minta maaf, Pak. Istri kamu gak mau kesini. Dia malah lebih pilih untuk merawat suami aku. Rasa istriku bukan perempuan yang baik. Aku baru sadar, Mbak. Ya maaf, Rek. Dan juga bermuka dulu. Aku menyesal, Mbak. Aku gak ngikutin apa kata Mbak. Kalau tahu bakal terjadi seperti ini. Gak mau nikahin dia, Mbak. Karena dia bukan cuma ngerusak pernikahan kamu, tapi dia juga ngerusak rumah tangga Mbak. Maafin aku ya, Mbak. Aku udah bawa perempuan itu ke keluarga kita. Ilham, kamu harus kuat ya. Ini cobaan buat kita. Terus gimana? Apa kamu akan tetap minta pisah sama Mona? Enggak, Mbak. Aku gak mau pisah dari Mona. Kalau aku pisah dari Mona, Mas Wisnu akan nikah sama dia. Dan aku gak mau itu terjadi, Mbak. Dan aku akan tetap masukkan gugatan ke pengadilan agama. Aku benar-benar jahat, Mona. Bukan aku yang jahat.
Tapi kalian yang terlalu bodoh dan gampang aku perdayai. Ya udah Mbak, kamu jagain ya adik kamu. Biar aku yang jagain suami kamu. Mbak, jangan Mbak. Mbak harus selalu deket sama Mas Wisnu, Mbak. Mbak harus jagain dia. Jangan biarin Mona jagain Mas Wisnu. Ayo Mbak. Aku nggak apa-apa di sini sendirian. Bisa ada perawat Mbak. Ayo cepetan Mbak. Sekarang minum obat ya Mas ya. Udah sini aja, aku deh yang kasih. Kamu minum dulu ya obatnya. Aku harus tahan perasaan aku melihat semua ini. Makasih ya. Aku gak akan mau kalah dari Mona. Meskipun aku seolah gak dianggap sama Mas Wisnu di sini. Nah, aku pulang dulu ya Mas. Aku belum ganti baju nih. Aku juga ada urusan. Makasih kamu udah ngerawat aku. Mas, cepat sembuh ya. Begini, aku kan sekarang alhamdulillah sudah sembuh. Jadi kamu gak usah ngerawat aku lagi ya. Aku sih senang kalau dirawatin sama kamu. Cuma kan gak enak sama yang lain. Iya Mas, aku ngerti kok. Sekarang ini kan kamu masih jadi suaminya Mbak Marisa. Dan aku juga masih jadi istrinya Mas Ilham sampai ada keputusan dari pengadilan agama. Udah deh, kalau gitu aku sekarang pulang ya. Nanti kalau ada apa-apa kamu telepon aku aja. Kita memang belum ada apa-apa, Mas. Tapi aku pastikan, aku akan segera menjadi Nyonya Wisnu setelah surat resmi pisah dari pengadilan keluar. Mas Ilham sengaja mempersulit perpisahan kita. Apalagi sekarang dia udah yang ada dia minta banding terus. Kapan selesainya coba? Mona, aku akan terus mempersulit perpisahan kita. Persidangan ini nggak akan pernah kelar. Karena aku nggak mau kamu menikah sama Mas Wisnu. Apa? Adik saya keserempet motor dan masuk jurang. Benar. Sampai saat ini anggota kami masih melakukan pencarian. Tetapi belum juga ditemukan. Apabila ada perkembangan terbaru dari kasus, kami akan segera menghubungi Bapak dari sini. Kalau begitu, kami mohon izin. Selamat siang. Sama siapa? Terima kasih. Sama-sama. Kamu harus yakin. Polisi pasti akan menemukan Ilham. Ya? Mbak, apa benar Mas Ilham itu masuk ke jurang? Iya, Ma. Dan sampai sekarang Ilham belum ditemukan. Apa jangan-jangan Mas Ilham itu udah meninggal? Diam kamu. Ini pasti perbuatan kamu. Kamu sengaja mencelakai adik aku karena kamu tahu dia nggak mungkin salah kamu, makanya kamu pakai segala cara. Enggak, walaupun aku mau pisah sama dia, tapi aku nggak mungkin setega itu sama Mas Ilham. Aku nggak mungkin sejahat itu, Mbak. Iya, Marisa. Mona nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Kamu jangan ngada-ngada ngomongnya. Nggak baik. Baguslah. Dengan begini, aku bisa cepat urus surat kematian Mas Ilham. Lalu aku bisa segera nikah lagi. Kamu mau aku nikahin kamu? Ya nggak mungkin, Mona. Kamu tahu sendiri kan? Aku ini masih suami dari Marisa. Ya udah, kamu talak aja istri kamu. Habis itu kita nikah dan kita pergi jauh dari sini. Nggak segampang itu. Kalau kamu mau, oke, kita nikah siri. Mas, aku mohon sama kamu, Mas. Aku nggak mau nikah siri, Mas. Aku ini 1000 kali lebih baik dari istri kamu. Aku mau pernikahan kita itu resmi. Aku nggak bisa jawab sekarang. Kasih aku waktu untuk berpikir ya. Ya udah. Aku tahu ini keputusan yang nggak mudah. Aku akan kasih waktu kamu untuk berpikir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, capek ya Mas? Udah kamu istirahat dulu, mandi dulu, sambil aku siapin makan malam buat kamu ya. Terima kasih ya. Apa Mona bisa menggantikan Marisa ya? Selama ini, Marisa juga sudah menjadi istri yang baik dan tidak pernah mengeluh serta menuntut apapun sama aku. Aku harus gimana? Kamu udah pikirin kan untuk pisah sama istri kamu? Jadi, kapan kamu mau talak istri kamu? Aku minta pengertian dari kamu. Ini tuh gak mudah. Kasih aku waktu lagi ya untuk berpikir. Aku ngerti Mas, tapi aku mohon dong sama kamu. Kamu jangan kelamaan mikir. Aku juga gak mau hubungan kita ini tanpa kejelasan. Oh, ternyata kamu ya wanita yang udah merusak rumah tangga saudara saya. Nggak tahu diri ya, dasar perempuan penggoda. Dari sini Mas, aku malu Mas. Mona tunggu. Cukup Mas, cukup aku dipermaluin kayak gini. Kamu itu nikahin aku secara resmi. Aku gak mau dicap sebagai perempuan yang gak baik. Atau kalau enggak, hubungan kita cukup sampai di sini. Kalau kamu mau aku nikahin kamu, aku akan nikahin kamu. Aku mau pernikahan kita ini resmi. Aku gak mau nikah siri Mas. Biar kamu percaya sama aku. Aku akan talak Marisa sekarang juga.
Marisa. Kamu ngapain bawa dia ke sini, Mas? Aku ngajak Mona ke sini karena dia mau ngelihat aku mentalak kamu. Kamu nggak bisa mentalak aku karena saat ini aku lagi mengandung anak kamu. Ya udah, kalau gitu kamu tunggu aja sampai istri kamu ini melahirkan. Kalaupun harus nunggu 9 bulan lagi. Asalkan setelah istri kamu ini melahirkan, kamu harus langsung talak dia. Aku jadi jarang deh sama Mas Wisnu. Gimana kalau pemilihan Mbak Marisa itu benar-benar ngebuat Mas Wisnu jadi berubah? Gak mungkin. Aku yakin banget Mas Wisnu pasti akan nepatin janjinya. Dia pasti akan nolak istrinya setelah istrinya itu melahirkan. Iya, aku yakin banget kayak gitu. Aduh, tapi kenapa sih aku jadi pusing kayak gini? Udah aku bete, mendingan aku jalan-jalan aja deh. Kayak berasa ada yang ngikutin aku sih dari tadi. Kayak ada yang mau nyakitin gitu. Tapi siapa ya? Apa jangan-jangan perempuan yang kemarin itu ada di kafe? Tapi kan gak mungkin. Perempuan itu orang bayaran aku. Ngapain juga dia ngelakuin ini? Mas, Mon? aku mau kamu nikahin secara siri. Tapi aku mohon sama kamu ya, Mas. Kamu nikahin aku secepatnya. Karena aku butuh perlindungan kamu, Mas. Belakangan ini aku ngerasa kayak ada yang ngikutin aku. Aku takut banget, Mas. Kamu yakin? Iya, maka dari itu sekarang juga kamu nikahin aku ya, Mas. Iya, kalau sekarang nggak bisa. Ini kamu lihat tuh kerjaan aku numpuk. Gimana kalau nanti malam aja? Selesai aku kantor. Iya, udah deh. Sekarang aku mau siapin semuanya. Nanti setelah kamu selesai kerja, kamu langsung ke rumah aku ya, Mas. Tapi aku minta Marisa jangan sampai tahu ya. Aku cuma nggak mau terjadi apa-apa dengan bayi dalam kandungan dia. Ya udah. Aku jadi khawatir sama Mas Wisnu. Kenapa aku gelisah gini ya? Apa ya aku tiba-tiba jadi kayak gini? Mana nggak diangkat lagi? Kamu di mana sih, Mas? Ya Allah, kenapa aku khawatir banget kayak gini? Mudah-mudahan suamiku baik-baik aja ya Allah. Mas Wisnu. Halo, Mas. Mbak Marisa, aku nelpon cuma mau ngasih tahu sama kamu kalau sebentar lagi aku akan menikah siri sama Mas Wisnu. Aku sengaja mau ngasih tahu kamu biar malam ini tuh kamu menangis. Aku yakin banget, pasti kamu mau menggagalkan pernikahan aku ini kan? Tapi sayangnya nggak bisa, Mbak. Karena 10 menit lagi pernikahan aku itu akan berlangsung. Selamat menangis. Suamiku mau menikah siri sama perempuan itu. Ya Allah, gimana ini? Gimana caranya aku bisa mencegah pernikahan ini sementara aku nggak tahu di mana alamatnya Mona yang dikasih sama Mas Wisnu. Tolong aku ya Allah. Gimana ini? Kenapa tiba-tiba dia kasih alamat rumahnya Mona ke aku? Siapa ini? Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan. Hentikan! Apalagi dengan kondisi aku yang sekarang lagi hamil anak kamu. Aku nggak akan izinin kamu nikah sama dia, Mas. Kamu dengar baik-baik ya. Apapun yang terjadi, aku tetap akan menikah sama Mona. Dia itu butuh perlindungan aku. Ada orang yang ngikutin dia. Bohong, Mas. Bohong itu semua. Itu pasti cuma nakal-nakalannya dia aja, Mas. Supaya kamu tuh mau nikahin dia. Kita nggak bohong. Aku emang mau buntuti dia. Kamu masih hidup? Iya, Mbak. Aku masih hidup. Sekarang, aku akan bongkar semua kejahatan kamu, Mona. Aku udah selidiki semuanya. Orang yang udah buat aku sampai aku jatuh ke jurang. Itu orang suruhan kamu, kan? Lakukan sesuai dengan arahan saya. Dan ini bayaran kamu. Siap, Bos. Permisi, Bos. Itu semua nggak benar. Aku, kamu tahu kan? Dia nggak pernah biarin aku bahagia, Mas. Dia selalu mau nyakitin aku. Makanya aku butuh perlindungan kamu, Mas. Apa yang dikatakan oleh Pak Ilham itu benar adanya. Kami sudah punya saksi. Bahkan kami sudah menangkap pelaku yang sudah mencelakai Pak Ilham. Dia mengaku bahwa Bu Mona lah yang sudah menyuruh dia untuk menghabisi Pak Ilham. Kami membawa surat perintah penangkapan untuk Bu Mona dengan tuduhan sengaja mencelakai dan mau menghilangkan nyawa orang lain. Pak Iman, bawa dia. Siap. Bawa dia, Mas. Ayo. Aku nggak nyangka kamu bisa sejahat ini. Kamu benar-benar keterlaluan. Sama aja kamu sama mbak kamu. Aku bersyukur kita nggak jadi nikah. Mulai sekarang kita nggak ada hubungan lagi. Ayo kita pergi dari sini. Biar aja dia mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia perbuat. Aku minta maaf sama kamu, Mas. Aku tahu aku salah.
Tapi aku mohon sama kamu, cinta yang udah bikin aku kayak gini, tolong terima aku kembali, Mas. Aku janji sama kamu akan jadi istri yang setia, Mas. Aku mohon. Ini bukan karena cinta, tapi kamunya aja yang udah jahat dari awal. Kamu pikir aku bodoh? Mau nerima kamu kembali? Mulai detik ini, kamu aku talak. Pantas menurut aku. Kasih aku kesempatan satu kali. Benar-benar aku janji sama kamu, aku akan menjadi suami yang baik dan tidak akan pernah tergoda sama perempuan lain apapun alasannya. Tapi kalau sampai kamu ngianatin aku lagi, aku akan minta pisah sama kamu. Kali ini aku maafin kamu, Mas. Janji. Aku janji sama kamu. Terima kasih. Terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Oh.